Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Nama saya Siti Jamilah. Kami dari kelas 10 OP2 SMK PGRI Karisma Bangsa akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi secara umum. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan maupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak terdapat bahasa verbal, dapat menggunakan bahasa isyarat seperti tersenyum, gestur tubuh, menggelengkan kepala, dan lain-lain. Dari komunikasi adalah satu hal yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Tugas komunikator adalah harus menjelaskan pesan utama dengan jelas dan sedetail mungkin. 2. Orang lain bisa memahaminya dengan melakukan komunikasi. Setiap individu dapat memahami individu lainnya dengan kemampuan mendengar tentang suatu hal yang sedang dibicarakan orang lain. 3. Supaya apa yang disampaikan dapat diterima orang lain. Komunikasi serta pendekatan persuasif adalah cara agar sebuah gagasan mudah diterima oleh orang lain. 4. Bertujuan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal sesuai dengan keinginan komunikator. Fungsi komunikasi. Fungsi dari komunikasi yang dapat diambil dari kehidupan sehari-hari adalah 1. Sebagai informasi, komunikasi menyajikan suatu informasi yang diperlukan dari setiap individu maupun kelompok dalam mengambil suatu keputusan dengan meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan yang akan diputuskan. 2. Sebagai kendali. Fungsi komunikasi sebagai kendali memiliki arti bahwa komunikasi berperan untuk mengontrol perilaku orang lain maupun anggota dalam beberapa cara yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. 3. Sebagai motivasi. Komunikasi memberikan dalam hal memotivasi melalui penjelasan yang dilakukan oleh para motivator. Macam-macam komunikasi. 1. Komunikasi lisan. Komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka tanpa ada batas tertentu. Contoh komunikasi lisan seperti obrolan antara dua orang atau lebih, wawancara, diskusi, rapat, presentasi, seminar, dan masih banyak lagi. 2. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis biasanya dilakukan melalui perantara surat, WhatsApp, Line, BBM, atau media pengirim pesan lainnya. 3. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Berikut penjelasannya. Komunikasi internal. Komunikasi ini terjadi dalam ruang lingkup tertentu, misalkan dalam lingkungan organisasi atau dalam lingkungan kerja. Komunikasi eksternal. Komunikasi antara individu atau organisasi dengan masyarakat. 4. Komunikasi berdasarkan aliran informasi. Komunikasi berdasarkan aliran informasi terbagi menjadi 5 jenis. 1. Komunikasi ke atas. Komunikasi dari bawahan ke atas. 2. Komunikasi ke bawah. Komunikasi ini terjadi antara atasan kepada bawahan. 3. Komunikasi ke samping. Komunikasi ini dilakukan dengan orang yang memiliki kedudukan yang sama. 4. Komunikasi satu arah. Komunikasi dari satu pihak saja. Komunikasi ini biasanya terjadi di dalam suatu lembaga yang sedang mengalami keadaan darurat. Jadi harus terdapat satu pihak yang memberikan instruksi. 5. Komunikasi dua arah. Komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, biasanya komunikasi ini berupa timbal balik antara satu orang dengan orang lain. Kesimpulannya adalah komunikasi merupakan suatu hal yang disampaikan guna memberikan pemahaman kepada orang lain dengan berbagai macam teknik yang dapat dimengerti oleh pihak komunikator dengan pihak komunikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.